Oke, nama saya Puji Ramanto, nomor absen 29, kelas D4, tem alih jenjang. Kali ini saya akan menjelaskan cek pre-use check dari peralatan ventilator anestesi. Hal yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan dari resusitasi manual inflating, jadi atau resusitasi bag. Jadi resusitasi bag ini harus dicek sebelum alat ventilator digunakan. Ya, kita cek fungsinya, kita tekan perlahan, lalu kita kembalikan ke posisi semula. Setelah dipasang, kita cek kalau berfungsi dengan baik, berarti tahap pertama telah selesai. Lalu berikutnya cek suplai udara, suplai gas ya. Jadi untuk alat anestesi ini ada 3 gas yang digunakan, sama seperti ventilator. Ada oksigen, ada N2O, dan udara tekan. Pertama kita cek setelah suplai gas dihubungkan dengan baik ke alat anestesi, lalu kita cek, kita buka valve-nya agar udara, oksigen, dan gas-gas lain masuk. Jadi kita cek tekanan udara, kita lihat di barometer, pastikan tekanannya mencapai 1000 psi. Lalu selanjutnya kita masih di pengecekan suplai oksigen. Ya, kita lihat di sini. Ya. Periksa silinder suplai oksigen. Ya. Selanjutnya cek suplai pemipaan sentral ya. Kita cek. Jadi di tahapan ini kita cek semua tekanan udara yang masuk. Pastikan tekanan udaranya sesuai. Yang berikutnya adalah yang keempat, cek sistem tekanan rendah. Ya. Close flow control valve and turn vaporizer off. Ya, jadi katup pengontrolan aliran udara kita tutup, dan kita tutup juga vaporizer ya. Jadi pada pre-use check langkah keempat ini kita tutup vaporizer. Oke, selanjutnya masih di sistem tekanan rendah, cek fill level and tighten vaporizer filter caps. Jadi kita periksa ukuran dari vaporizer. Jadi tingkat pengisian vaporizer itu kita cek ya, lalu filter vaporizer-nya itu kita kencangkan. Pastikan gas biusnya tidak bocor. Oke. Langkah berikutnya, perform leak check of machine low pressure system. Jadi kita cek kebocoran. Kita cek, pastikan tidak ada kebocoran dari sistem gas, baik vaporizer, O2, NO2 maupun udara tekan. Verify that machine master switch and flow control valve are off. Ya, jadi switch utama dari alat ventilator pastikan dalam keadaan off. Flow control valve ya, katup untuk pengendalian arus, pengendalian flow aliran gas itu juga off. Ya, langkah kelima, 5B, attach suction bulb to common gas outlet ya. Jadi pasangkan suction
bulb for common gas outlet. Ya, di sini kita pasangkan suction bulbnya ke common gas outlet. Jadi pada outlet gas kita pasangkan suction bulb. Lalu selanjutnya masih di low pressure system, kita melakukan pengecekan kebocoran. Ya, kita lihat di sini keluarannya tidak dihubungkan ke mesin. Ya, di sini squeeze bulb repeatedly until full collapse. Jadi bulbnya kita tekan sampai keluar. Verify bulb and stay fully collapsed for at least 10 seconds. Ya, suction bulbnya kita pastikan dia tetap collapse, tetap keluar selama 10 detik. Berikutnya masih langkah kelima, low pressure system checks. Buka salah satu vaporizer, buka satu persatu, lalu squeeze bubble repeatedly until fully collapse. Jadi ditekan bulbnya sampai benar-benar keluar, ya. Lalu verify bulb fully collapse out at least 10 seconds. Pastikan pekerjaan bulbnya benar-benar collapse, posisinya terjatuh paling tidak selama 10 detik sampai dia kembali ke posisi semula. Lalu berikutnya remove suction bulb. Jadi suction bulbnya dilepas dan kembalikan koneksi ke selang gas, ya, selang udara tekan. Langkah ke-6, kita sudah mulai mengaktifkan mesin anestesi, mesin ventilator anestesi. Ya, jadi hidupkan semua switch power dan semua switch yang perlu untuk dihidupkan. Yang ke-7, tes flow meter. Ya, kita melakukan tes pada flow meter. Adjust flow of all gas through their full range. Jadi kita atur flow gas atau aliran gas yang melewati sampai range-nya full. Change for smooth operation of float and undamaged flow tube. Jadi kita pastikan flow gas, pengaturan gasnya itu dapat dikendalikan secara smooth, ya. Tidak ada terasa kasar atau seperti rusak gitu. Jadi kita pastikan flow gas kontrolnya itu tidak rusak, ya, dengan melakukan cek fungsinya, ya. Yang berikutnya, attempt to create a hypoxic O2 N2A mixture and verify correct change in flow and or alarm, ya. Jadi kita campur gas oksigen dan N2O hypoxic, ya. Jadi dua-duanya kita campur. Verify correct change, ya. Kita pastikan campuran kita ini benar-benar sudah sesuai dengan yang kita setting, dan pastikan alarm, ya. Misalnya ada kelebihan gas NO2, nanti pasti alarmnya berbunyi.
Oke, berikutnya adjust and check scavenging system. Ya, sekarang masuk ke sistem scavenging. Sistem pengumpulan kembali gas-gas hasil oksidasi, ya. Kita pastikan ensure proper connection between the scavenging system and both APL pop-off valve and ventilator relief valve, ya. Jadi kita cek koneksi hubungan dari sistem scavenging, ya, sistem pengumpulan gas-gas sisa, baik di APL, katup APL maupun ventilator relief, katup pelepasan dari ventilator. Oke, lalu berikutnya masih di scavenging system, adjust waste gas vacuum, ya. Nah, ini kita cek gas vakum. Ya, kita coba gas oksigen yang sudah diserap ini kita coba kita buang, kita bikin vakum, bisa enggak? Ya, ini salah satu tesnya. Lalu berikutnya fully open APL valve and occlude eyepiece, ya. Jadi APL valve-nya kita buka, lalu occlude, ya, keluarkan eyepiece di sambungan Y ini, ya, kita bisa keluarkan. Berikutnya, with minimum O2 flow allow scavenger reservoir back to collapse completely and verify that absorber pressure gauge rate about zero, ya. Berikutnya, dengan kadar O2, aliran oksigen yang rendah, minimum, kita cek penampungan scavenging, penampungan pengumpulan kembali gas-gas itu collapse, jadi benar-benar mengecil, dan pastikan tekanan di absorber menjadi 0, ya. Jadi oksigennya kita kecilin, kita atur oksigennya kecil di sini. Kita lihat di absorbernya, CO2 absorbernya, ya, dia seharusnya dia mengecil, collapse, ya. Berikutnya, with the O2 flows activated, allow the scavenger revolve back to distance fully, and then verify that absorber pressure gauge rate less than 10 cm H2O. Oke, ya, sekarang kalau tadi oksigennya kita close, sekarang oksigennya kita maksimalin. O2 flush, ya, O2 flush. Jadi salah satu tombol yang ada di mesin anestesia adalah O2 plus. O2 plus itu kita bypass oksigen. Jadi kalau O2 mixture itu kan gas oksigen dan N2O itu jadi satu, di mix lalu dikasih ke pasien supaya pasiennya terbius. Nah, kalau kebanyakan N2O ada O2 plus, jadi benar-benar oksigen murni. Kita tekan, kita lihat tuh di scavenger reservoir bag, jadi tempat penampungan C2 absorbernya, ya, apakah ikut mengembang. Lalu verify, pastikan tekanannya lebih kecil dari 10 cm H2O. Kita lihat di sini, ya. Selanjutnya, kalibrasi O2 monitor, ya. Kita lihat di sini. Di sini ada display, ya. Ada volume tidal mililiter, frekuensi minute volume liter per menit, dan persentase oksigen. Pastikan nilainya 21, ya.
Ini sekarang sedang memonitor presentasi oksigen dalam lingkungan ya, dalam chamber ya. Jadi memang yang biasa kita hirup itu presentasinya 20%, 21%, maaf. Berikutnya, verify low O2 alarm is enabled and functioning. Ya, kita set alarmnya, kita set, pastikan dia berfungsi. Jadi misalnya set alarmnya di 22. Nah, tentunya dia akan berbunyi karena persentase oksigen dalam udara itu normalnya 21. Ya, kita cek. Kalau dia berfungsi, dia akan berbunyi. Lalu berikutnya, masih di kalibrasi O2 monitor. Reinstall sensor in circuit and flash breathing system with O2. Ya, pasang kembali sensor pada sirkuit dan flash breathing system ya. Flash sistem pernapasan dengan O2. Jadi O2 bypassnya kita aktifkan. Kita lihat presentasenya di sensornya berapa. Wah, sampai 98. Ya, berarti oksigen bypassnya, oksigen flushnya berfungsi. Ya. Di sini kita harus pastikan bahwa monitor menunjukkan angka di atas 90%. Ya. Wah, ini panjang sekali rupanya.